Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafia Zahra Sabila dengan NIM 14014211169. Saya dari Universitas Negeri Semarang, jurusan PGSD. Kali ini saya akan mempresentasikan konsep dasar IPA dengan materi perkembangbiakan manusia dan hewan. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah konsep dasar IPA ini yaitu Ibu Dr. Sri Sulisyorini MPD. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasannya ya. Baiklah, yang pertama kali akan kita bahas yaitu tentang perkembangbiakan pada manusia. Sebenarnya manusia melakukan perkembangbiakan itu untuk apa sih? Manusia melakukan perkembangbiakan yaitu untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah atau biasa disebut dengan menambah keturunan. Adapun proses terjadinya perkembangbiakan pada manusia ini terjadi jika pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau pertemuan antara sel sperma dan sel telur, kemudian akan melebur menjadi zigot. Zigot ini akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Selanjutnya, setelah terbentuknya embrio ini, pada perempuan akan terjadi kehamilan. Dan kehamilan ini akan terjadi selama 9 bulan dalam perut perempuan. Kemudian setelah 9 bulan akan lahir menjadi individu baru atau manusia baru. Selanjutnya ada alat reproduksi pada manusia. Yang pertama itu ada alat reproduksi pada laki-laki. Alat reproduksi pada laki-laki ini dibagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi dalam dan alat reproduksi luar. Alat reproduksi dalam yaitu alat reproduksi yang berada di dalam tubuh manusia, sedangkan alat reproduksi luar itu yang berada di luar tubuh manusia. Adapun macam-macam alat reproduksi dalam itu ada testis, epidermis, vas deferens, dan ductus ejaculatoris. Kemudian alat reproduksi luar ini dibagi menjadi dua, yaitu ada penis dan skrotum. Bisa dilihat pada gambar alat reproduksi pada laki-laki tersebut, itu merupakan jenis-jenisnya ya, dapat dilihat pada gambar tersebut. Baiklah, yang pertama yaitu ada testis. Testis adalah hal yang sangat penting karena testis berfungsi untuk memproduksi sperma. Testis terdapat dalam kantong skrotum. Kemudian selain itu, testis juga berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Proses pembentukan sperma ini disebut dengan spermatogenesis. Sperma ini berfungsi dalam meneruskan keturunan. Yang selanjutnya yaitu ada epidermis. Epidermis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Setelah sperma berasal dari testis, kemudian akan ditampung di epidermis selama beberapa saat. Kurang lebih 6 minggu, sperma mengalami proses pematangan sehingga sperma menjadi dewasa dan mampu melakukan fertilisasi. Selanjutnya yaitu ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang berfungsi untuk mengangkut sperma ke vaicula seminalis atau kantong sperma. Selanjutnya yaitu alat reproduksi luar. Yang pertama ada penis. Penis merupakan alat reproduksi yang berfungsi untuk persetubuhan. Penis ini dibagi menjadi bermacam-macam, yaitu ada meatus uretra, kemudian glans penis, kemudian prepucium, dan corpus penis. Baiklah, yang pertama yaitu ada meatus uretra, yaitu lubang sebagai tempat keluarnya urin. Kemudian yang kedua ada glans penis. Glans penis adalah ujung distal berbentuk seperti buah jati Belanda. Kemudian yang ketiga ada prepucium.
yaitu lipatan sirkular kulit longgar yang merentang menutupi glans penis. Kemudian corpus penis adalah terdiri dari massa jaringan erektil silindiris, yaitu corpus cavendonum dan corpus spongiosum ventral di sekitar uretra. Selanjutnya yang kedua yaitu ada skrotum. Di dalam skrotum terdapat testis. Terdapat dua skrotum, yaitu skrotum bagian kanan dan skrotum bagian kiri. Skrotum disusun oleh otot-otot, yaitu ada otot dartos dan otot kremaster. Otot dartos berfungsi untuk menggerakkan, mengerut, dan mengendurkan. Kemudian otot kremaster yaitu berfungsi untuk mengatur suhu lingkungan testis agar stabil, karena proses spermatogenesis berjalan dengan baik pada suhu 30 derajat Celcius. Suhu yang tidak sesuai akan menghambat produksi spermatozoa. Selanjutnya yaitu ada proses spermatogenesis. Spermatogenesis adalah pembelahan gamet pada anak laki-laki. Proses spermatogenesis merupakan penanda bahwa anak sudah memasuki masa pubertas. Proses spermatogenesis terjadi di dalam epidermis. Pada proses ini akan terjadi dua pembelahan, yaitu mitosis dan meiosis. Yang pertama yaitu proses pembentukan bermula dari pembelahan secara mitosis dari sel-sel spermatogonium, selanjutnya mengalami perkembangan menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer ini memiliki sifat diploid. Spermatosit primer yang diploid akan menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Setelah itu, spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis tahap 2. Lalu menghasilkan 4 spermatid yang akan mengalami diferensiasi. Dalam proses tersebut kemudian akan kehilangan banyak sitoplasma dan membentuk spermatozoa atau sel-sel sperma. Selanjutnya yang kedua yaitu alat reproduksi pada perempuan. Alat reproduksi pada perempuan dibagi menjadi dua lagi, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar yaitu contohnya seperti vulva, public bone, bibir besar, bibir kecil, klitoris, orificium erectile, dan hymen. Kemudian alat reproduksi dalam itu terdiri dari ovarium, saluran tubal falopik, uterus atau rahim, kemudian ada vagina. Bisa dilihat pada gambar tersebut adalah contoh alat reproduksi pada perempuan dan bagian-bagiannya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan alat reproduksi luar yaitu vulva. Vulva merupakan bagian paling luar dari organ kelamin wanita yang bentuknya seperti celah kecil. Yang selanjutnya atau yang kedua yaitu ada pubic bone atau mons pubis, merupakan bagian atas dan terluar vulva yang tersusun atas jaringan lemak. Selanjutnya yaitu ada bibir besar atau labia mayora, merupakan lipatan bulat besar dari jaringan lemak yang tertutup oleh kulit yang bertemu di depan mons pubis atau pubic bone. Oke, yang selanjutnya atau yang keempat yaitu ada bibir kecil atau labia minora, merupakan lipatan berkelenjar tipis dan tidak berlemak. Ini berjumlah sepasang. Fungsi kedua bagian ini sebagai pelindung vagina. Kemudian yang kelima yaitu ada klitoris, merupakan tonjolan kecil yang mengandung banyak ujung-ujung syaraf perasa sehingga sangat sensitif. Kemudian yang keenam ada orificium erectile yang merupakan saluran kencing. Kemudian yang ketujuh ada hymen atau selaput darah.
merupakan bagian yang mengelilingi tepi ujung vagina yang berselaput mukosa dan mengandung banyak pembuluh darah. Selanjutnya, alat reproduksi dalam yang pertama ada ovarium. Ovarium ini berbentuk seperti telur dan berjumlah sepasang. Ovarium terlindungi kapsul keras dan terdapat folikel-folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur yang berfungsi memberikan makanan dan melindungi sel telur yang sedang berkembang hingga matang. Setelah sel telur ini matang, folikel akan mengeluarkan dari ovarium atau disebut dengan ovulasi. Kemudian yang kedua yaitu ada saluran tuba falopi atau oviduk. Saluran tuba falopi ini berjumlah sepasang di kanan dan kiri. Saluran ini menghubungkan ovarium dengan rahim. Di bagian pangkalnya terdapat yang berbentuk corong atau disebut tuba infundibulum. Kemudian tuba infundibulum ini dilengkapi dengan jumbai-jumbai yang dinamakan fimbriae. Fimbriae ini berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah masak dan lepas dari ovarium. Kemudian tuba falopi berfungsi untuk menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerak peristaltik dengan bantuan silia. Kemudian yang ketiga ada uterus atau rahim. Ini merupakan organ tebal dan berotot yang dapat mengembang ketika sedang masa kehamilan. Bentuknya ini seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu ada vagina. Vagina berfungsi sebagai saluran keluarnya bayi yang akan lahir. Selain itu, juga sebagai tempat kopulasi. Selain sebagai saluran untuk pengeluaran bayi, ini juga menjadi saluran menstruasi atau keluarnya darah menstruasi saat kita sedang haid. Selanjutnya yaitu ada proses oogenesis, yaitu di mana ovum mulai terbentuk dan berkembang. Proses oogenesis ini dimulai melalui pembelahan mitosis. Oogonium menggandakan diri membentuk oosit primer. Menginjak masa pubertas, oosit primer melanjutkan fase pembelahan meiosis tahap 1. Oosit primer membelah menjadi dua, yaitu yang bersifat haploid. Sel yang terbelah menjadi dua tadi ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Yang berukuran besar dinamakan oosit sekunder, kemudian yang berukuran kecil dinamakan badan kutub primer. Selanjutnya oosit sekunder atau yang oosit besar tadi akan melanjutkan meiosis tahap 2. Tahap ini dilakukan apabila terjadi fertilisasi atau pembuahan. Akan tetapi jika tidak terjadi fertilisasi, oosit sekunder mengalami degenerasi. Selanjutnya, saat terjadi fertilisasi ini tadi, oosit sekunder akan membelah menjadi dua, yaitu ada yang berukuran besar dan yang berukuran kecil. Yang berukuran besar dinamakan ootit, sedangkan yang berukuran kecil disebut badan kutub sekunder. Secara bersamaan, badan kutub primer juga akan membelah menjadi dua. Oleh karena itu, secara fase meiosis 2 menghasilkan satu ootit dan 3 badan kutub sekunder. Kemudian satu ootit itu tadi akan berkembang menjadi sel telur atau ovum yang matang, sementara itu badan kutub hancur atau polosit atau bisa disebut mengalami kematian.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fertilisasi dan kehamilan. Proses fertilisasi dan kehamilan ini dimulai di tuba falopi, terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Pertemuan ini nanti akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi morula, kemudian akan menjadi blastula, kemudian menuju rahim, menempel di dinding rahim atau implantasi. Setelah ini tadi akan membentuk embrio, kemudian menjadi janin, dan disitulah dimulai masa kehamilan. Seorang wanita dewasa akan berhenti menstruasi selama masa kehamilan. Selanjutnya, kehamilan adalah berkembangnya embrio di dalam uterus sejak terjadinya fertilisasi hingga dilahirkan. Lama proses kehamilan ini berkisar 40 minggu atau 280 hari. Selanjutnya akan saya jelaskan dari tahap-tahapan fertilisasi. Yang pertama yaitu zigot akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan 16 sel. Setelah beberapa jam terjadi fertilisasi. Yang kedua yaitu pada hari ketiga sampai hari keempat. Pembelahan sel yang sampai menjadi 32 sel ini berkelompok seperti buah murbei yang disebut dengan morula. Kemudian morula akan mengalami pembelahan lagi membentuk blastula, dan di dalam blastula terdapat rongga yang disebut blastosol. Rongga blastosol ini berisi cairan dari tuba falopi yang disebut dengan blastosit. Blastula terdiri dari lapisan dalam dan lapisan luar. Lapisan dalam adalah blastosit dengan adanya massa sel di dalamnya, dan lapisan luar berupa trofoblast. Trofoblast ini membantu implantasi blastula pada uterus. Kemudian trofoblast ini nantinya akan berkembang menjadi plasenta atau tembui atau ari-ari dan membran kehamilan. Kemudian blastosit yang dilapisi trofoblast menuju uterus dalam waktu 3-4 hari. Selanjutnya yang ketiga yaitu pada hari ke-6. Pada saat ini terjadi penempelan trofoblast pada dinding uterus atau biasa disebut dengan implantasi. Kemudian proses implantasi dapat berlangsung dari hari ke-5 sampai hari ke-7. Implantasi akan memacu dikeluarkan hormon HCG yang merupakan tanda adanya embrio. Setelah HCG menstruasi estrogen dan progesteron sehingga menstruasi terhenti. Setelah menstruasi terhenti ini penanda terjadinya kehamilan pada wanita. Selanjutnya yaitu pada hari ke-12. Embrio telah kuat menempel pada dinding endometrium rahim. Kemudian pada hari ke-21 terjadi fase gastrula, yaitu pembentukan lapisan embrio, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Adapun trofoblast berkembang menjadi membran kehamilan. Membran kehamilan ini berfungsi melindungi dan memberi nutrien bagi embrio. Yaitu yang pertama ada Saccus vitellinus yang disebut sebagai kantung telur, merupakan pelebaran endodermis. Di sini adalah tempat pembentukan sel darah dan pembuluh darah embrio. Selanjutnya korion ini adalah membran terluar pada embrio. Korion berisi pembuluh darah. Kemudian yang ketiga ada amnion, adalah kantung berisi cairan tempat embrio yang berfungsi melindungi janin dari tekanan, benturan, atau perubahan suhu yang drastis. Cairan amnion ini disebut juga dengan cairan ketuban. Selanjutnya yang keempat allantois, merupakan membran pembentukan tali pusar atau ari-ari
Dan yang kelima ada plasenta, adalah organ yang tumbuh di dalam dinding rahim yang berasal dari korion dan endometrium. Fungsinya yaitu menyalurkan nutrien dari ibu ke janin, kemudian pertukaran gas antara ibu dan janin. Baik, itu tadi ada penjelasan dari perkembangbiakan pada manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada perkembangbiakan secara generatif atau melalui proses perkawinan, dan ada perkembangbiakan secara vegetatif atau perkembangbiakan yang tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan generatif ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada vivipar atau perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Adapun ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara vivipar ini adalah yang pertama menyusui anaknya, sama sepertinya dengan manusia ya. Kemudian yang kedua merupakan hewan mamalia. Kemudian yang ketiga mempunyai daun telinga. Kemudian yang keempat tubuhnya ditutupi bulu atau rambut. Dan yang terakhir mempunyai kelenjar susu. Contoh dari hewan vivipar yaitu seperti sapi, kuda, kucing, harimau, dan lain-lain. Contoh pada gambar yaitu ada sapi yang sedang menyusui anaknya dan kucing yang sedang menyusui anaknya juga. Kemudian yang kedua yaitu ada ovipar. Ovipar yaitu perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur. Ovipar ini hewannya tidak melahirkan seperti hewan vivipar tadi, tetapi dengan cara menghasilkan telur yang nantinya telur ini akan menetas menjadi induk baru, menjadi hewan baru. Adapun ciri-ciri hewan ovipar yaitu yang pertama tidak mempunyai daun telinga, kemudian tidak menyusui anaknya, terus lanjutnya bukan golongan mamalia, selanjutnya tidak mempunyai kelenjar susu, selanjutnya biasanya hewan unggas, dan yang terakhir mengerami telurnya. Contohnya yaitu ayam, burung, bebek, dan ikan. Pada gambar itu ada ayam yang sedang mengerami telurnya, dan yang bawahnya itu ada ikan yang sedang bertelur. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada ovovivipar. Ovovivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan menyatukan dari ovipar dan vivipar. Maksudnya yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur dan melahirkan. Adapun ciri-ciri pada hewan ovovivipar yaitu tidak memiliki ciri yang spesifik, tetapi ciri fisiknya seperti hewan ovipar. Contohnya yaitu pada hiu, buaya, dan kadal. Itu seperti gambar adalah gambar hiu yang sedang melahirkan anaknya. Selanjutnya yaitu ada perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif atau tanpa melalui perkawinan ini terdiri dari tiga, yaitu membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Membelah diri dilakukan dengan hewan yang bersel tunggal. Ia akan membelah badannya menjadi dua jenis, tetapi ia tidak akan merasakan kesakitan. Contohnya adalah amuba. Seperti gambar yang paling kiri atas itu adalah contoh amuba yang sedang membelah dirinya. Adapun yang kedua yaitu tunas adalah perkembangbiakan dengan membentuk tunas pada bagian tubuhnya. Contohnya adalah hydra. Contoh gambar yaitu pada gambar yang paling kanan atas itu hydra akan membentuk tunas pada bagian tubuhnya, kemudian tunas tersebut akan berkembang dan akan melepaskan diri menjadi individu baru. Kemudian yang ketiga yaitu ada fragmentasi, adalah perkembangbiakan oleh kelompok hewan tingkat rendah dengan memotong bagian tubuhnya
bagian tubuh tertentu untuk menghasilkan individu baru. Contohnya adalah cacing planaria. Contoh seperti gambar yang paling bawah itu adalah contoh gambar cacing planaria yang sedang membelah dirinya. Baik, itu tadi penjelasan terkait perkembangbiakan pada manusia dan perkembangbiakan hewan dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.